Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ghazali dari kelas SI 4702. Saya ini akan membuat video presentasi untuk tugas remedial mata kuliah APSI. Saya share screen. Oke. Yang pertama ada functional requirement. Nah, di sini ada 8. Yang pertama itu ada aktornya ada pelamar. Jadi si pelamar akan melakukan registrasi akun, registrasi, membuat akun dulu, dan itu akan melakukan registrasi seperti mengisi profil, mengunggah dokumen seperti CV, portofolio, dan surat lamaran. Yang kedua ada admin HR, yaitu memiliki akses untuk mengelola pekerjaan yang tersedia. Mereka dapat menginput atau mengubah deskripsi, kualifikasi, dan juga deadline pendaftaran yang bisa diinput dan diubah oleh admin HR. Yang ketiga ada sistem secara otomatis akan mencocokkan kualifikasi pelamar dengan persyaratan lowongan. Hasilnya pelamar akan dikelompokkan berdasarkan kelolosan tahap administratif. Keempat ada pelamar, pelamar dan juga admin HR, yaitu menyediakan fitur tes online untuk menilai kecocokan pelamar terhadap posisi yang dilamar. Tes ini bisa diselenggarakan dan dinilai oleh HR maupun reviewer. Yang kelima, itu akan memfasilitasi pelamar dan juga HR akan membuat penjadwalan wawancara secara otomatis dan lengkap dengan notifikasi untuk pelamar dan pewawancara agar prosesnya efisien dan tepat waktu. Dan keenam ada seluruh proses pro, seluruh proses seleksi mulai dari administrasi, tes, wawancara hingga keputusan akhir akan dicatat oleh sistem dan bisa dipantau secara real time oleh admin HR. Selanjutnya ada sistem sistem menyediakan dashboard khusus bagi manajer divisi untuk melihat status pelamar yang direkomendasikan dan memberi keputusan akhir apakah pelamar diterima atau tidak. Itu aktornya manajer divisi. Yang terakhir ada admin HR akan mengekspor data rekrutmen termasuk jumlah pelamar, rasio kelolosan, dan juga kecepatan proses untuk kepentingan pelaporan dan evaluasi yang dilakukan oleh admin HR. Selanjutnya ada use case diagram. Nah, use case diagram ini ada 3 aktor, yaitu pelamar, admin HR, dan juga manajer divisi. Yang pertama, aktor pelamar. Pelamar akan melakukan registrasi akun, lalu otomatis akan diarahkan untuk login. Setelah login, pelamar bisa melihat dan melamar lowongan. Selanjutnya, mereka akan diminta untuk melengkapi profil dan mengunggah dokumen seperti CV dan juga surat lamaran. Jika lolos tahap administrasi, mereka akan mengerjakan tes online yang dikirim oleh HR. Setelah itu, pelamar akan menerima notifikasi wawancara, lalu mengikuti wawancara sesuai jadwal. Nah, pelamar juga dapat melihat status seleksi setiap saat melalui sistem. Selanjutnya ada aktor kedua yaitu admin HR. Itu admin HR bertanggung jawab dalam mengelola lowongan pekerjaan termasuk menginput deskripsi dan kualifikasi. Selanjutnya mereview dokumen pelamar untuk seleksi administratif. Terus ada mengirim dan mengevaluasi tes online kepada pelamar, terus menjadwalkan wawancara, serta memberi notifikasi otomatis kepada pelamar dan pewawancara.
dan juga memantau proses rekrutmen secara keseluruhan. Dan terakhir, mereka dapat menghasilkan laporan rekrutmen untuk kebutuhan evaluasi. Dan aktor ketiga ada manajer divisi. Itu manajer divisi berperan dalam mengisi hasil wawancara terhadap kandidat yang diwawancarai, memberikan keputusan akhir apakah pelamar diterima atau tidak berdasarkan informasi status seleksi dan hasil wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya ada selanjutnya ada use case diagram dari fitur-fiturnya. Yang pertama ada kelola lowongan, terus ada lihat dan lamar lowongan, dan kita bisa lihat di sini yang berperan dalam use case diagram ini admin HR, aktornya. Selanjutnya ada lihat dan lamar lowongan, dan aktornya di sini ada pelamar. Selanjutnya ada kerjakan tes online yang dilakukan oleh pelamar. Nah, selanjutnya ada review dokumen pelamar. Fitur selanjutnya review dokumen pelamar. Terus ada generate laporan yang dilakukan oleh tim HR. Dan terakhir, fitur terakhir ada keputusan akhir pelamar. Selanjutnya ada activity diagram dari fitur-fitur yang sebelumnya. Yang pertama ada kelola lowongan. Di sini ada admin HR dan sistem. Yang pertama buka dashboard, langsung memilih klik lowongan. Nah, dia akan mengedit ataupun menghapus. Pertama dia memilih lowongan, lalu edit, lalu akan menekan tombol simpan. Nah, selanjutnya jika ingin menambah, dia langsung mengisi form lowongan, lalu menekan tombol simpan. Nah, jika ingin menghapus, dia akan memilih data yang ingin dihapus dan mengkonfirmasi ah, dihapus atau tidak, dan menekan tombol simpan juga. Lalu sistem akan isi memvalidasi formnya. Apakah apakah valid? Jika valid, sistem akan menyimpan perubahan lalu akan menampilkan perubahan berhasil kepada admin HR-nya. Jika tidak, dia akan memilih lowongan kerja lagi untuk mengedit kembali. Selanjutnya ada lihat dan lamar lowongan. Yang di sini ada aktornya pelamar. Buka dashboard pelamar, terus memilih daftar lowongan, memilih lowongan. Nah, dia akan memilih un- apakah dokumen, apakah profil dan dokumen sudah lengkap. Nah, jika sudah, dia akan mengklik lamar, lalu dia akan memilih simpan data lamaran. Terus sistem akan memvalidasi form tersebut valid atau tidak, langsung si sistem menyimpan dan juga menampilkan pelamaran berhasil. Nah, jika tidak, dia akan mengembalikan ke menampilkan peringatan isi profil terlebih dahulu, lalu si pelamar akan diminta untuk melengkapi profil dokumen, terus klik lamar, terus selanjutnya akan menyimpan data lamaran sampai akhir. Nah, selanjutnya ada kerjakan tes online, itu yang dilakukan oleh pelamar. Ini ada membuka dashboard, terus klik logo notifikasi. Apakah sudah ada jadwal tesnya? Nah, jika belum ada, maka sistem akan menampilkan notifikasi belum dijadwalkan tes. Nah, jika sudah, dia akan mengklik informasi tes online, terus situ ada muncul kerjakan tes online, terus si sistem akan menampilkan soal tes, lalu pelamar akan menjawab soal tes. Nah, jika tes sudah selesai, a- si pelamar akan mengklik
simpan jawaban. Lalu si sistem akan menyimpan jawaban tes dan menampilkan tes sudah selesai. Jika belum, jika si pelamar belum selesai ataupun sudah selesai tapi ingin kembali ke soal, dia akan mengklik kembali ke soal dan menjawab atau memeriksa soal tes kembali. Lalu dia akan menyimpan jawaban, lalu seterusnya sampai akhir sampai menampilkan tes selesai. Selanjutnya ada review dokumen pelamar yang dilakukan oleh admin HR. Di sini membuka dashboard untuk admin HR, terus membuka menu daftar pelamar, terus sistem akan menampilkan daftar pelamar. Lalu si admin HR memilih memilih pelamarnya, terus si sistem akan menampilkan detail dokumen pelamar. Terus si admin akan melihat CV dan dokumen pelamar. Apakah sudah sesuai kualifikasi? Jika sudah, klik lolos. Kualifikasi, klik lolos, dan jika tidak, tidak lolos. Lalu data tersebut akan disimpan oleh sistem. Status sistem akan menyimpan status pelamaran, lalu mengirim notifikasi status lamaran ke pelamar, lalu menampilkan status lamaran berhasil diupdate. Nah, selanjutnya ada generate laporan yang dilakukan oleh admin HR. Yang pertama, membuka dashboard dashboard admin HR, terus membuka menu laporan. Nah, apakah data sudah tersedia? Jika sudah, akan sistem akan menampilkan data lamaran. Terus mengklik generate laporan. Terus sistem akan menampilkan review laporan. Terus si admin HR akan mengekspor ataupun mencetak laporan. Jika tidak, maka si sistem akan menampil jika tidak data tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan data tidak ditemukan dan sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir ada keputusan akhir pelamar yang dilakukan oleh manajer divisi, yaitu membuka dashboard manajer divisi, terus membuka menu laporan pelamar. Sistem akan menampilkan laporan pelamar. Nah, selanjutnya si manajer divisi akan memilih nama pelamar, terus melihat riwayat dan evaluasi dari HR yang telah dilakukan wawancara sebelumnya. Terus sistem akan menampilkan riwayat dan evaluasi HR. Terus di manajer divisi akan menentukan apakah pelamar diterima ataupun atau tidak. Dan jika diterima, HR akan memilih tombol diterima dan sistem akan menyimpan pilihan dan mengirim konfirmasi kepada HR. Dan jika tidak diterima, maka manajer divisi akan memilih tombol ditolak dan sistem akan menyimpan pilihan. Terus si- sampai terakhir sistem akan mengirim pesan konfirmasi ke HR. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.